Selamat pagi Bu Ani dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang mengambil topik analisis penggunaan fitur trending topik pada Twitter sebagai pembaruan berita K-pop di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Jennifer dengan NRP E12-2028, Fiorella Chelsea E12-2032, dan Stefana Shiva NRP E12-2023. Untuk jurnal kami mengambil kata kunci ada 5, yaitu fandom, Twitter, UX, K-pop, dan trending topic. Untuk pendahuluannya, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dunia semakin berkembang pesat di Indonesia. Salah satu aspek kehidupan yang terdampak adalah komunikasi dan pertukaran informasi yang ditandai semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Menurut data dari Digital 2022, alasan terbesar masyarakat menggunakan media sosial adalah untuk berhubungan dengan kawan, mengisi waktu luang, dan mengikuti topik yang sedang hangat dibicarakan. Salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah Twitter. Twitter adalah media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak kelima di Indonesia sebagai media untuk bertukar pesan dalam bentuk teks, tautan, foto, dan video. Salah satu topik yang paling sering dibicarakan dalam Twitter pada tahun 2021 adalah BTS, yaitu boyband asal Korea Selatan. Fenomena Hallyu atau Korean Wave sudah ada sejak akhir tahun 2000-an. Fenomena ini menunjuk pada persebaran budaya Korea melalui musik, film, makanan, hingga pariwisata. Dalam penelitian ini akan berfokus pada dunia musik atau K-pop. Kata kunci lain yang sering disebutkan dalam penggemar K-pop adalah fandom. Fandom atau singkatan dari fan kingdom atau kerajaan penggemar adalah sebuah komunitas dengan tujuan yang sama atau homogen antar individu yang tidak intensif, bahkan tidak saling mengenal. Fandom umumnya memiliki platform dan Twitter menjadi salah satu media yang digunakan oleh anggota fandom untuk saling bertukar informasi tentang idola mereka. Twitter sendiri memiliki banyak keunggulan, yaitu jumlah kata yang dapat diunggah terbatas, sehingga informasi tidak terbelit-belit. Selain itu, Twitter juga mudah diakses lewat handphone, PC, hingga website resmi. Twitter juga memampukan penggunanya untuk mengunggah, membagikan, meretweet, mengikuti, hingga mencari kata kunci tertentu. Salah satu fitur di Twitter yang paling sering digunakan dan berdampak adalah fitur trending topic. Trending topic mempermudah pengguna untuk menemukan kata kunci spesifik atau yang sering disebut hashtag yang sedang ramai dibicarakan. Fitur ini juga sering dimanfaatkan oleh fandom K-pop untuk meramaikan sebuah kejadian atau kampanye-kampanye yang sedang terjadi di idola mereka. Fitur trending topic dan hashtag ini sendiri merupakan bagian dari user experience Twitter. User experience atau UX ini berdasarkan kutipan yang kami ambil dari ISO pada tahun 2010 adalah persepsi seseorang dan responnya dari penggunaan suatu produk, sistem, atau layanan. Jika dijabarkan secara sederhana, UX ini merupakan perasaan seseorang terhadap apa yang tersedia di depannya. Kemudian pengalaman yang dirasakan ketika berinteraksi atau menggunakan hal tersebut yang membuatnya memutuskan akan menggunakannya kembali atau tidak. Untuk metodologi penelitian, metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dalam beberapa fenomena trending topik K-pop pada tahun 2022 dengan tujuan melakukan observasi dan pengamatan dalam topik atau berita terpilih. Cara kedua adalah dengan observasi, dilakukan untuk mengamati perkembangan dari awal hingga solusi pemecahan sebuah topik yang tengah hangat dalam kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah dengan studi literatur, digunakan untuk mendukung teori-teori yang dihasilkan pada akhir penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya masuk ke hasil pembahasan, di mana ada beberapa sampel kejadian trending topik Twitter di Indonesia pada tahun 2022 yang kami temukan dari pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu ada tagar NCT Dream at Alobank dan tagar Ina Feel My Red Velvet yang menjadi trending topik pada tanggal 20 sampai 21 Mei 2022. Penyebab dari trending topik ini yaitu Festival All-in-One yang diadakan oleh Alobank, sebuah layanan perbankan digital di mana mereka menghadirkan NCT Dream dan Red Velvet sebagai bintang tamu. Festival ini digelar pada 20 sampai 22 Mei di Istora Senayan, Jakarta, di mana acara ini sendiri merupakan konser K-pop pertama yang diadakan di Indonesia
sejak pandemi 2 tahun lalu. Sehingga antusias penggemar sangat besar terhadap kehadiran kedua grup K-pop ini. Hal ini menjadi pemicu ramainya kedua tagar ini di Twitter. Selanjutnya yaitu ada trending topik mengenai 2NE1, grup K-pop Korea Selatan yang telah bubar pada tahun 2016 lalu. Trending topik terhadap tagar 2NE1 dan ini beneran ini disebabkan karena tampilnya grup 2NE1 ini di panggung Coachella pada bulan April lalu dengan anggota lengkap, di mana menjadi kejutan bagi penggemar K-pop, khususnya penggemar 2NE1 sendiri. Hal yang tidak terduga ini menjadi pembicaraan di kalangan penggemar K-pop, sehingga tagar 2NE1 ini berada di trending topik Twitter selama 2 hari berturut-turut. Next. Yang ketiga yaitu trendingnya tagar Garam Out yang merupakan bentuk protes dari penggemar K-pop terhadap kasus bullying Kim Garam dari grup Le Sserafim. Penggemar grup Le Sserafim yang baru saja debut pada 5 Mei ini menyampaikan permintaan mereka agar Garam dikeluarkan dari grup dikarenakan Kim Garam dianggap telah merusak reputasi grup akibat skandalnya yang sampai diliput di stasiun nasional Korea Selatan. Demi menjaga anggota grup yang lain, para penggemar merasa lebih baik untuk mengeluarkan Garam agar tidak menjadi penghalang bagi anggota lain. Yang keempat yaitu nama Dita Karang yang menjadi trending topik selama 4 hari berturut-turut. Kejadian ini disebabkan karena aktivitas Dita Karang, di mana ia menjadi bintang tamu pada acara Shopee dan Tokopedia sekaligus. Hal ini memicu pembicaraan netizen karena tidak biasa bagi dua kompetitor ini untuk menggunakan bintang tamu yang sama pada waktu yang berdekatan. Selain itu, pada saat itu Dita Karang juga mengisi OST drama Korea yang berjudul Business Proposal. Pencapaian Dita Karang ini membuat fans bangga dan membuat lebih banyak netizen yang ingin tahu mengenai Dita Karang, sehingga menyebabkan nama Dita Karang banyak dicari dan menjadi trending selama 4 hari. Yang terakhir yaitu ada tagar Jennie X Rolling Stone yang menjadi trending topik pada tanggal 26 Mei. Kejadian ini merupakan bentuk perayaan bagi penggemar Blackpink terhadap rilisnya wawancara dan behind the scene dari anggota Blackpink sendiri yaitu Jennie dengan majalah Rolling Stone. Majalah Rolling Stone sendiri dikenal sebagai majalah musik bergengsi dan Blackpink menjadi girl group K-pop pertama yang menjadi cover pada majalah Rolling Stone ini. Untuk menunjukkan rasa bangga dan ucapan selamat terhadap Jennie, penggemar Blackpink sepakat untuk menaikkan tagar ini bersama-sama pada pukul 18.00 WIB dan mencapai trending topik pada pukul 19.00 WIB dengan lebih dari 60.000 cuitan. Next. Berikutnya ini kami temukan 6 tujuan penggunaan tagar pada penggemar K-pop di Indonesia. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk menaikkan sebuah kata kunci menjadi trending topik. Twitter sendiri memiliki sebuah fitur yang secara otomatis menyaring dan mendata kata-kata kunci tertentu yang sering diucapkan, sering ditweetkan oleh penggunanya, dan didata menjadi sebuah list trending topik yang nantinya bisa diketahui oleh pengguna Twitter lainnya untuk mengetahui informasi atau topik-topik apa yang sedang hangat dibicarakan oleh pengguna Twitter yang lain. Yang kedua itu untuk mencari dan berbagi berita atau informasi. Twitter sendiri memiliki user experience yang cukup mudah dan cukup fleksibel untuk penggunanya dapat mengunggah, membagikan sebuah informasi. Nah, oleh karena itu, dari fitur-fitur tersebut, penggunanya itu dapat dengan mudah mencari sekaligus berbagi berita di dalam Twitter sendiri itu. Yang ketiga itu adalah sebagai tempat interaksi, diskusi, berbagi opini sesama penggemar atau komunitas. Nah, penggemar K-pop sendiri itu cenderung membuat kelompok-kelompok tertentu atau komunitas homogen, di mana di dalam komunitas tersebut, penggemar K-pop itu melakukan interaksi erat, diskusi, serta berbagi opini tentang diri mereka, tentang komunitas, maupun tentang idola yang sedang mereka gemari.
Yang keempat itu adalah sebagai ekspresi diri. Nah, karena teknologi semakin canggih, media sosial juga semakin canggih, memungkinkan penggunanya juga semakin terbuka dalam mengekspresikan diri. Nah, dalam penggemar K-pop ini, Twitter juga sering digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan penggemar terhadap sesama komunitasnya maupun kepada idolanya. Yang kelima itu adalah sebagai kampanye. Kampanye sendiri itu adalah sebuah kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah dukungan. Nah, kampanye di sini itu bisa dalam berupa dukungan maupun penolakan atau protes kepada sesuatu. Nah, salah satu kampanye yang cukup terkenal di Twitter adalah kampanye dengan tagar Love Myself oleh BTS yang dilakukan dari BTS dengan kerjasamanya dengan UNICEF. Yang kelima itu adalah, yang keenam adalah perayaan atau ucapan selamat. Nah, idola K-pop yang sedang berulang tahun atau sedang meraih prestasi itu seringkali diberi ucapan sederhana oleh penggemarnya di Twitter melalui tagar-tagar tertentu. Nah, yang kemudian adalah ada alasan penggunaan tagar pada penggemar K-pop di Indonesia. Ada 3 alasan yang kami temukan, yaitu yang pertama adalah jumlah pengguna Twitter yang banyak. Nah, Twitter sendiri itu merupakan media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak kelima di Indonesia, dan didukung dengan negara yang multikultural dan majemuk, sehingga masyarakatnya itu cenderung punya rasa toleransi dan gotong royong yang tinggi. Nah, karena rasa toleransi dan gotong royongnya tinggi ini, pengguna Twitter di Indonesia itu cenderung tidak hanya menganggap suatu informasi itu hanya wawasan baru, tetapi juga merasa ada rasa ketertarikan terhadap suatu topik tertentu ini. Nah, oleh karena itu banyak sering diulang, sering dibahas di Twitter dengan didukung juga interaksi dengan komunitas lainnya. Kemudian yang kedua adalah UX atau user experience dari Twitter yang mendukung. Nah, dari awal penggunaan Twitter yaitu membuat akun hingga membuat unggahan sampai pada membagikan sebuah unggahan orang lain ke teman pengguna ini sendiri itu cukup mudah, praktis dan cepat, sehingga Twitter ini sering dijadikan tempat oleh penggemar K-pop sebagai media untuk mengutarakan informasi dan berita yang sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga itu adalah adanya hubungan timbal balik antar pengguna. Nah, timbal balik di sini itu artinya adalah adanya yang memberikan informasi dan ada yang menjawab informasi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang ada di dalam Twitter sendiri ini yang dibangun itu terasa lebih hidup. Kesimpulan dari penelitian kami ini, yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk dan multikultur, sehingga menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Nah, kecenderungan ini menyebabkan masyarakat Indonesia itu cenderung mencari topik kekinian yang dijadikan bahan diskusi bersama. Kemudian media sosial Twitter itu memiliki fitur-fitur yang memadai dalam percepatan pertukaran informasi, sehingga pada user experience aplikasi itu tercipta suatu lingkungan yang komunikatif dan adanya hubungan timbal balik yang membangun dalam komunitas di Twitter itu sendiri. Nah, terakhir untuk saran dalam penelitian, perlu didalami aspek psikologis setiap komunitas untuk lebih memahami motif penyebaran informasi.
Berikut adalah daftar pustakanya. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai trending topic pada Twitter. Terima kasih.